Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK. Untuk mendukung channel ini agar terus berkembang, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika informasi ini bermanfaat. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa. Kementerian Sosial membuka kesempatan untuk adik-adik mahasiswa mengikuti program Pejuang Muda, di mana di program Pejuang Muda ini adik-adik mahasiswa bisa membantu Kementerian Sosial untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Indonesia, di mana bisa memilih program apa yang diikuti sesuai dengan potensi dan disiplin ilmu yang dimiliki oleh adik-adik mahasiswa. Apa saja program itu? Yang pertama, pengembangan program bantuan sosial. Yang kedua, pemberdayaan fakir miskin dan lansia. Yang ketiga, pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan. Yang keempat, fasilitas untuk kepentingan umum. Jadi, bagaimana caranya? Pastinya adik-adik mahasiswa akan merasa penasaran bagaimana sih penjelasan lebih lengkap, apa yang akan dilaksanakan, apa yang akan dikerjakan, bagaimana cara pendaftaran, dan apa hasil yang akan diperoleh adik-adik mahasiswa. Untuk itu, jangan skip video ini agar adik-adik mahasiswa dan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas dan tidak gagal paham. Ayo kita saksikan video penjelasannya. Halo adik-adik mahasiswa dimanapun kalian berada yang ada di seluruh Indonesia. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang program dari Kementerian Sosial yang memberi kesempatan bagi para adik-adik mahasiswa, yaitu program Pejuang Muda. Sebelumnya bisa dibuka di aplikasi HP tentang penjelasan apa sih program Pejuang Muda itu. Ya, adik-adik bisa membuka web dengan mengetik laman pejuangmuda.kemsos.go.id. Akan tampil seperti ini. Ya, pendaftarannya itu dimulai pada tanggal 18 September sampai tanggal 30 September tahun 2021. Ya, sudah berlangsung selama 7 hari, 13 jam, 35 menit, 38 detik. Ya, pendaftar saat ini sudah mendekati angka 1.812 orang. Tidak menutup kesempatan karena di sini akan diseleksi dan semua akan berkompetisi menunjukkan bahwasanya para adik-adik mahasiswa lah nanti yang akan terpilih karena memiliki keunggulan daripada yang lain, akan berkompetisi, akan bersaing secara sehat. Ya, yaitu konsep Pejuang Muda itu apa sih? Jadi di sini dijelaskan Pejuang Muda adalah laboratorium sosial bagi para mahasiswa mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya untuk memberi dampak sosial secara konkret. Melalui program Setara 20 SKS ini, mahasiswa akan ditantang untuk belajar dari warga sekaligus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemuka masyarakat, tokoh agama setempat, serta seluruh stakeholder penggerak sosial di daerah. Jadi program Pejuang Muda ini setara dengan 20 SKS. Itu penjelasan dari laman Pejuang Muda. Nah, ruang lingkup kerja mahasiswa dalam Pejuang Muda ini adalah adik-adik mahasiswa turun langsung ke daerah yang membutuhkan bantuan. Mahasiswa akan berkolaborasi magang di Kementerian Sosial untuk mendukung program-programnya. Adik-adik mahasiswa juga akan dimagangkan di Kementerian Sosial. Juga bersama Kementerian Sosial, mahasiswa akan merancang dan mengeksekusi program sosial yang relevan untuk daerah tersebut.
mahasiswa juga akan merancang digital campaign untuk mendukung program sosial yang dijalankan. Ya, itu penjelasan tentang ruang lingkup kerja mahasiswa dalam Pejuang Muda. Pendaftaran Pejuang Muda dibuka untuk mahasiswa dari perguruan tinggi aktif yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek maupun Kementerian Agama. Ya, di sini ada menu daftar. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita jelaskan dulu tentang apa sih program Pejuang Muda itu. Ya, pilihan program. Kategori program. Program akan berfokus pada beberapa kategori. Hal ini dilakukan agar program mahasiswa lebih fokus dan terukur. Mahasiswa bisa mengikuti program yang sesuai dengan jurusan atau isu yang menarik baginya. Ya, juga ada kategori-kategori program antara lain. Yang pertama, program pengembangan bantuan sosial. Pengembangan bantuan sosial yang berkelanjutan plus kegiatan memverifikasi dan validasi quality assurance penerima bantuan sosial dan sembako. Nah, pada saat ini memang di Indonesia banyak terjadi permasalahan-permasalahan di mana ditemukan ada masyarakat yang tidak layak menerima bansos tetapi menerima bansos. Ada masyarakat yang layak tetapi tidak menerima bansos. Nah, inilah salah satu cikal bakal diluncurkannya program Pejuang Muda ini bagi adik-adik mahasiswa. Ya, yang selanjutnya pemberdayaan fakir miskin dan lansia. Inovasi program sosial untuk membantu fakir miskin dan atau lansia. Ya, jadi di program sosial akan ada untuk membantu fakir miskin atau lansia, akan diberdayakan oleh adik-adik mahasiswa sesuai dengan potensi yang ada di diri para fakir miskin dan lansia akan disesuaikan. Selanjutnya, pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan. Pengembangan program kesehatan lingkungan bagi masyarakat yang kurang mampu serta memperkuat gaya hidup sehat di seluruh level masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, fasilitas untuk kepentingan umum. Pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum di wilayah pasca bencana seperti Nusa Tenggara Timur, seperti Mikro Hidro Rutilahu dan Community Center. Nah, adik-adik mahasiswa juga akan dibekali. Ya, di sini ada pembekalan aspek inisiatif, perencanaan dan manajemen, manajemen risiko, bekerja sama, belajar dari pengalaman, presentasi akhir. Akan ada penilaian-penilaian. Ya, bisa kita lihat ya. Nah, bisa ada beberapa topik: pemetaan sosial, komunikasi, perencanaan proyek, manajemen sumber daya, kewirausahaan sosial, pemahaman manajemen risiko, mitigasi dan pengawasan, kerja kelompok, pengembangan diri. Ada tim pengajar juga, ada jam. Nah, inilah metode pembelajaran yang akan diikuti oleh adik-adik mahasiswa. Nah, adik-adik mahasiswa jangan takut. Ini juga memiliki dan mendapatkan benefit. Apa sih benefit yang didapat? Nah, dijelaskan di sini benefit yang didapat. Yang pertama, honor atau uang saku. Yang kedua, transport PP pulang pergi. Yang ketiga, atribut seperti kaos, jaket, rompi, topi rimba, dan tas ransel. Yang keempat, anggaran hibah dalam negeri garing Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagai penghargaan atas inovasi, kreativitas, nilai kewirausahaan dan keluaran serta impact yang dihasilkan. Nah, inilah benefit-benefit yang akan didapatkan oleh adik-adik mahasiswa yang mengikuti program Pejuang Muda ini. Selanjutnya, persyaratan pendaftaran. Persyaratan yang pertama terbuka untuk mahasiswa program studi S1 garing pendidikan vokasi jurusan kedokteran, kesehatan masyarakat, komunikasi, sosial, manajemen, teknik sipil, lingkungan, arsitektur, teknik industri, teknik informatika, dan jurusan eksakta maupun sosial lainnya. Yang kedua, mahasiswa perguruan tinggi aktif yang minimal berada di semester 5. Yang ketiga, memiliki IPK minimal 2,75. Yang keempat, memiliki pengalaman organisasi di lingkungan kampus maupun luar kampus. Yang kelima, memiliki kemampuan kerjasama dan komunikasi yang baik.
Yang keenam, memiliki komitmen mengikuti dan menyelesaikan program Pejuang Muda. Yang ketujuh, bersedia mengikuti kegiatan secara online maupun offline. Yang kedelapan, tidak terikat program sejenis di institusi atau lembaga lain. Nah, itu persyaratan-persyaratan untuk mengikuti program Pejuang Muda ini. Bagaimana cara mendaftar? Yaitu yang pertama, registrasi, mendaftar melalui laman www.pejuangmuda.kemsos.go.id dengan mengupload dokumen berikut: transkrip nilai terakhir, kurikulum vitae, esai tentang social entrepreneurship. Nah, setelah melakukan registrasi, selanjutnya akan mengikuti seleksi administratif untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian berkas calon peserta serta kualitas esai. Yang kedua, seleksi tertulis. Yang ketiga, seleksi wawancara oleh tim panelis. Inilah penjelasan-penjelasan dan tahapan-tahapan yang akan diikuti oleh adik-adik mahasiswa dalam mengikuti program Pejuang Muda ini. Untuk pendaftaran, kita masuk ke Google Chrome. Kita klik, akan tampil. Kita ketik Pejuang Muda.kemensos.go.id. Ya, ini kita klik. Ini laman pejuangmuda.kemensos.go.id. Kita akan lihat bagaimana cara untuk mendaftar di Pejuang Muda ini. Dengan cara scroll down, kita cari menu daftar. Ya. Baru kita klik. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Pendaftaran dibuka tanggal 18 sampai dengan 30 September 2021. Ya, diisi username yang mudah diingat. Selanjutnya kata sandi yang mudah diingat. Nama lengkap sesuai dengan KTP. Nick sesuai dengan KTP. Nomor HP yang aktif dan email yang aktif, juga alamat lengkap adik-adik mahasiswa. Selanjutnya pilih kota dituju. Jadi adik-adik bisa memilih di mana nantinya untuk bertugas. Kita pilih contoh Sumatera Utara, pilih kabupaten kotanya. Kita contoh Tanjung Balai. Selanjutnya, program yang dipilih. Ada 4 pilihan program dan adik-adik bisa memilih salah satunya, seperti pengembangan program bantuan sosial, pemberdayaan fakir miskin dan lansia, pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan, fasilitas untuk kepentingan umum. Jadi adik-adik memilih salah satunya. Kita ambil contoh pengembangan program bantuan sosial. Selanjutnya pilih file untuk mengupload berkas CV, portofolio, transkrip nilai, dan esai tema kewirausahaan sosial, dan dijadikan satu file PDF dengan ukuran maksimal 1 MB. Setelah berhasil diupload, baru klik daftar. Nah, itulah cara untuk mendaftar di program ini. Semoga apa yang dicita-citakan adik-adik mahasiswa untuk membantu pemerintah mengatasi permasalahan-permasalahan sosial bisa terlaksana dan berhasil melalui program Pejuang Muda ini. Terima kasih. Selamat mencoba. Baiklah, terima kasih sudah menonton bagi para adik-adik mahasiswa dan masyarakat. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa adik-adik mahasiswa untuk mengikuti program Pejuang Muda ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.
Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.